Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram wa azwajihi wa waladihi wa dzurriyyati wa ali baitihi. Lahumul Fatihah. Wa ila hadrati abina sayyidina Adam wa minna sayyidatina Hawa wal sa'il anbiya wal mursalin syahada salihin wal lama ila amirin wal ya ila arfin wal malaikatil muqarrabin wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan walidayna wa muallimina wa farallahu lahumul Fatihah. Khususan ila hadrati Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Para santri, wali santri dan pemirsa, masih di dalam bab adabus sholah, adabnya sholat. Pada zaman Al-Ghazali ada pertentangan yang luar biasa, menjadi perdebatan sehari-hari antara orang-orang yang berpegang kepada fikih dan orang-orang yang berpegang kepada tasawuf. Orang yang berpegang kepada fikih menganggap orang yang cenderung kepada tasawuf ini orang yang mengabaikan syariah, sehingga dianggap apa yang mereka lakukan itu tidak sah. Sebaliknya, kaum sufi menganggap orang-orang syariah itu yang terlalu berpegang kepada fikih itu orang yang di dalam beribadah terlalu teknis, tidak menghadirkan hati. Ibadah yang semacam ini seperti sesuatu yang tanpa makna. Prestasi besar Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali adalah mendamaikan keduanya dan menulis pendapatnya dalam banyak kitab, termasuk kitab Bidayatul Hidayah. Di antaranya bisa kita periksa di dalam Adabus Shalah ini, beliau demikian detailnya membahas tentang teknis salat, bagaimana seseorang harus memulai salatnya, mulai masuk masjid, kemudian adabnya di dalam masjid, kemudian bagaimana dia memulai niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian rukuk dan sujudnya, serta iktidal, duduk di antara dua sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir. Demikian detailnya sesuai dengan kaidah-kaidah fikih. Tapi dalam waktu yang sama, beliau juga sangat perhatian terhadap kehusukan hati. Beliau menulis Imatus Sholati al-Khusu' wa hudurul qalbi ma'al qiraati wa dzikri bil fahmi. Tiangnya salat itu adalah khusyuk dan hadirnya hati dengan membaca Quran, zikir disertai pemahaman terhadap
makna-makna dan isinya. Oleh karena itu para santri, wali santri dan pemirsa, apa yang disampaikan oleh Al-Ghazali ini sampai hari ini menenteramkan kita ketika kita sholat dengan tuntunan yang diajarkan oleh para guru kita tidak ragu karena kita mengetahui dalam sholat yang kita kerjakan dengan penuh teknis, juga kita berusaha untuk bisa menghadirkan hati kita untuk bisa khusyuk di dalam sholat kita. Oleh karena itu dalam bab sholat ini coba kita simpulkan bahwa yang pertama, lakukan sholat ini dengan ilmu, baik gerakan-gerakannya, mulai dari gerakan takbiratul ihram sampai salam harus kita lakukan dengan ilmu. Yang kedua adalah bacaan-bacaannya, khususnya bacaan suratul Fatihah harus kita juga kerjakan, kita baca dengan memenuhi hak-hak setiap hurufnya. Dan yang ketiga adalah kita juga harus memperhatikan gerakan hati. Kita patut mendengarkan kalimat ini, sholat tanpa khusyuk adalah lengah. Sholat tanpa penyaksian akal terhadap bacaan-bacaan yang kita baca adalah lalai. Dan sholat tanpa kehadiran hati adalah dosa. Dan yang terakhir, sholat tanpa ketenangan anggota badan adalah sia-sia. Dan terakhir di dalam bab sholat ini, Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali mengutip dawuhnya Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yusalli salata fala yuktabu lahu minha sudusuha wala asyruha wa inna ma yuktabu lil mu'min salatuhu biqadri ma aqala minha. Seorang hamba salat tidak ditulis pahalanya kecuali 1/6-nya atau 1/10-nya, karena sesungguhnya pahala sholat seorang mukmin itu seukuran dengan pemahaman makna bacaannya dan kehadiran hatinya. Itu khulasah bab adabus sholah. Sekarang menginjak bab adabul imamah wal qudwah, adab menjadi imam dan menjadi makmum. Kita tentu sudah terbiasa menjadi imam dan sudah terbiasa menjadi makmum. Yang menjadi persoalan adalah apakah ketika kita menjadi imam dan menjadi makmum itu sudah kita bingkai dengan ilmu dan pengetahuan tentang keduanya. Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali memulai bab ini dengan mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ma shallaitu khalfa ahadin sholatan akhafa wala tamma min sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah sholat di belakang seseorang yang lebih ringan
dan lebih sempurna daripada salatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Nabi adalah seorang yang paham betul tentang nilai salat. Bahkan secara teknis lahir dan batin Allah sendiri yang mengajarkannya, sehingga beliau mampu sholat dengan sangat sempurna. Tapi ketika beliau menjadi imam, beliau sungguh sangat memperhatikan makmum, sehingga beliau sangat meringankan pada saat menjadi imam. Pernah terjadi di zaman Nabi seorang sahabat yang menjadi imam dan memanjangkan bacaannya, sehingga banyak di antara makmum ini meninggalkan tempat karena kesibukannya tidak memungkinkan untuk bisa mengikuti sholat jamaah dengan demikian panjang, dan mengadukan kepada Rasulullah. Kemudian akhirnya sahabat yang menjadi imam ini dipanggil Rasulullah dan kemudian ditegur. Kalau sholat sendiri silahkan berpanjang-panjang, baca surat terpanjang, baca tasbihnya berpuluh kali. Tapi ketika menjadi imam, maka kita harus memperhatikan makmum, karena banyak di antara mereka yang tua, yang mungkin agak sakit, yang mungkin ada keperluan yang lain. Para santriwati santri dan pemirsa, yang pertama kalau kita menjadi imam adalah niat menjadi imam agar kita mendapatkan keutamaan menjadi imam. Tapi seandainya kita tidak berniat menjadi imam, maka makmum juga tetap sah. Tentu kita tidak berniat, tidak mendapatkan pahala dan keutamaan untuk menjadi imam. Ya, ini juga sekaligus mengingatkan kepada kita tentang arti penting niat. Yang kedua, untuk tetap mensirikan, merahasiakan bacaan doa iftitah dan ta'awud kita. Kemudian yang ketiga, amin imam hendaknya juga diikuti dengan amin makmum. Makmum aminnya tidak mengiringi amin imam, tapi keduanya hendaknya bersama. Bersamaan amin antara imam dan makmum memiliki keutamaan tersendiri. Kemudian yang selanjutnya, setelah membaca suratul Fatihah, imam berhenti sejenak, untuk yang pertama mengambil nafas. Itu kalau di dalam sholat siriyah, sholat yang tidak dikeraskan. Kalau di dalam sholat yang bacaan Fatihahnya dikeraskan, dalam rangka untuk memberikan kesempatan membaca Fatihah kepada makmum. Kalau imam tidak berhenti sejenak dan kemudian makmum tidak sempat membaca suratul Fatihah, maka imam bertanggung jawab terhadap kekurangan makmum untuk membaca suratul Fatihah. Para santri, wali santri dan pemirsa, imam di dalam gerakannya sungguh harus memperhatikan makmum, tidak boleh tergesa-gesa, harus bisa memastikan makmum
bisa mengikuti imam dengan baik. Bahkan juga harus juga memperhatikan bacaannya. Misalnya imam baca tasbih misalnya, jangan lebih dari 3 kali. Ya, beda halnya ketika sholat sendiri boleh lebih dari 3 kali, bahkan 10 kali. Tapi ketika menjadi imam, jangan lebih dari 3 kali. Juga menjadi imam ketika membaca tasahud juga jangan berlebihan, agar sekali lagi sholat jamaah itu menjadi lebih ringan, lebih menyenangkan, dan lebih lebih mudah diikuti oleh makmum. Dan imam setelah membaca suratul Fatihah pada rakaat yang ketiga atau keempat di dalam sholat duhur, asar, maghrib, isya, maka hendaknya tidak membaca surat. Para santri, wali santri, dan pemirsa, kemudian bagi makmum yang perlu sangat diperhatikan adalah yang pertama, lakukan gerakan setelah imam benar-benar selesai melakukan sebuah gerakan. Makmum baru bertakbir setelah imam sempurna membaca takbir. Demikian juga ketika imam sudah selesai sempurna rukuk, kita baru mengikutinya. Demikian juga gerakan selanjutnya, pantangan, dan sangat dilarang bagi makmum untuk menyamai gerakan imam atau mendahului. Itu sangat tidak boleh di dalam ketika kita menjadi makmum. Dan bagi makmum juga sekaligus imam adalah menata shaf yang lurus, yang rapat. Kalau ada satu saja kesempatan hendaknya dipenuhi. Bagi makmum jangan membuat shaf sendiri. Sebaiknya dia masuk di dalam shaf kalau ada. Kalau tidak ada, hendaknya dia bisa memberikan isyarat atau bahkan mengambil temannya yang ada di depan untuk menjadi bagian dari shafnya. Kesimpulannya adalah jangan sampai ia menjadi makmum sendirian di dalam sholat jamaah itu. Pada sholat subuh, ini Al-Ghazali mengajarkan kepada kita untuk membaca doa kunut yang seperti yang sering kita baca, dan makmum mengaminkannya. Menurut beliau tidak dianjurkan untuk mengangkat tangan, tapi banyak ulama yang lain menganjurkan untuk mengangkat tangan. Dan yang kedua, tidak dianjurkan untuk mengusapkan tangan di dalam wajah. Dan menurut beliau kunut itu hendaknya juga dibaca oleh makmum. Oleh karena itu imam membaca kunut sampai dengan kalimat innaka taqdi wala yugdu alaik,
kemudian makmum berhenti, imam berhenti, kemudian memberikan kesempatan kepada makmum untuk juga berdoa dalam kesempatan yang baik itu. Itu para santri, wali santri dan pemirsa dalam bab khulasah salat dan adab imam wal qudwah, jadi imam dan makmum. Semoga pembahasan singkat ini mengingatkan kita tentang yang pertama, kita harus memperhatikan gerakan zahir dan batin salat. Yang kedua, ketika kita menjadi imam harus sungguh memperhatikan makmumnya, dan ketika kita menjadi makmum hendaknya betul-betul kita mengikuti imam. Semoga apa yang kita lakukan dalam sholat kita, dalam jamaah kita, mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian akhirnya saya ucapkan selamat berbuka puasa. Semoga buka puasa pada kali ini yang kita lakukan bersama anggota keluarga yang lain menambah keberkahan buka kita dan menambah ketentraman, kebahagiaan di dalam seluruh anggota keluarga. Akhiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.